Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya. Let's go! Oke, saham pertama yang kita akan analisa yaitu saham ASII atau Astra International. Dari sini kenapa kita melihat Astra? Karena kita lihat di sini ya, gua udah gambarin ini ada garis support dan ini ada garis resistance-nya. Dilihat bahwa Astra setelah breakout dari sini dia mengalami koreksi dan dia rebound berhasil dari area supportnya, teman-teman. Ya, ini area supportnya nih itu. Ya, ini udah dianggap jadi supportnya atau dia masih berhasil bertahan di MA 100. So, ini pertanda bagus untuk Astra atau ASII, sorry. Jadi, semoga ASII ini beneran melanjutkan uptrendnya lagi ya. Ini bener valid reversal. Jadi, teman-teman coba kita lihat dari MACD dan stokastik. Dari stokastik emang dia berada di jenuh beli, dimana sebetulnya harusnya turun, tapi dia masih golden cross, teman-teman bisa lihat ya. Masih nekuk ke atas, masih golden cross, yang dimana masih berpotensi untuk Astra naik lagi. MACD juga masih golden cross, masih melanjutkan kenaikannya. Walaupun ada tanda-tanda melengkung sedikit, mau dead cross gitu ya. Kan tanda-tanda melengkung dikit dead cross, tapi Astra ini tetap naik juga nih, teman-teman. Jadi kalau dia belum patah benar-benar kayak gini, masih berpotensi untuk naik. Kalau kita lihat potensinya dia, kalau kita buy di area sini, kita masih bisa potensi sampai 6-7%, 6% lah ya. Resikonya kita bisa ukur kalau misalkan dia drop dari neckline ini atau support yang di sini 6%. Jadi risk and rewardnya 1:1. Tapi kalau menariknya lagi, kalau ASII benar-benar sampai sini gitu ya, terus kita TP dulu dan dia ternyata breakout, maka akan ada view lanjutnya nih. Berarti strong bullish nih, strong reversal. Kita bisa lihat di sini ada pola namanya cup and handle yang bakalan si ASII bikin ini ya. Ini kalau gue bikin ini adalah handle-nya ya, pegangannya. Dan ini adalah cup-nya nih teman-teman, bodinya ya. Kalau dia beneran sampai sini dan dia breakout, maka potensinya Astra ini masih sangat besar sekali, masih jauh sekali gitu teman-teman. Coba kita lihat, kalau dia berhasil breakout, potensinya si Astra itu bisa sampai 9.000 ya. Gua nggak ngerti 9.000-nya kapan, karena dia proses membuat sampai begininya itu dia dari bulan April, 26 April sampai sekarang 24 Agustus, yang which is dimana disitu butuh waktu 4 bulanan gitu ya, 4 bulanan. Jadi kalau misalnya dia valid breakout dari sini, potensi dia masih bisa 9.100. Tapi kalau misalkan dia sampai sini, misalkan kita bayar di 7.000 dan kita TP di sini, kita mastiin dulu dia berhasil breakout atau enggak. Ya kalau misalkan dia nggak breakout, potensi dia bikin shoulders. Jadi polanya bukan cup and handle lagi, tapi inverted head and shoulders gitu ya. So teman-teman, untuk masuk ke Astra sekarang ya kita entry-nya di sekarang dan jualnya di sini dulu, dan kita pastiin dia valid breakout atau enggak. Kalau dia beneran nanti dalam periode berapa minggu dia valid breakout, maka potensinya kita untuk Astra bisa 23%-an harusnya. Dan resikonya kalau dia turun dari neckline itu ya 4%-an. So menurut gua menarik banget risk and reward ratio-nya. Coba kita lihat ke Broxum-nya si Astra ya. Nah, Astra hari ini 24 Agustus dia di big akum nih. KZ beli sampai 77,4 miliar di average 6.980 lah ya. Coba kita lihat Astra hari ini kan close-nya itu di 7.050. So kalau kita mau buy dia gitu ya, kita kalau bisa dapat harga 7.000 lebih bagus. Jadi kan kita nggak beda jauh dari mereka yang dananya gede nih, yang belinya gede-gede 50 miliar, average 7.000. Jadi menarik sih untuk ASII. Jadi kita coba lihat ya Astra nih. Kalau kita buy di sini ya potensinya bisa 6-7%-an. Stop loss kalau dia breakdown dari sini ya. Risknya 1:1. Pas dia breakout lebih mantap lagi. Menurut teman-teman gimana? Astra menarik gak ASII? So kita lanjut ke saham berikutnya, itu saham Indika Energi ya. Kita lihat sebetulnya Indi itu emang udah mencapai kenaikannya ya. Dia kan ini waktu itu dianalisain dulu
waktu bulan Juli akhir Indi itu emang bikin double bottom gitu ya, double bottom, terus dia breakout ya, dia udah capai nih kenaikannya, dia target bottom, double bottomnya ke resist dia. So sekarang yang kita lihat adalah sama seperti yang tadi Astra, kita nunggu si Indi ini breakout dari pola ini. Kenapa? Kalau kita lihat di sini tuh ada pola yang namanya cup and handle juga teman-teman ya. Kalau ini gua tarik ke sini, ini adalah handle-nya si Indi ya. Terus ini adalah cup-nya si Indi. Nah, kalau kita ngeliat target kenaikannya si Indi, kalau dia berhasil valid breakout dari neckline ini atau resistnya dia, maka dia masih berpotensi tuh masih jauh sampai 3.600-an ya, which is ya masih jauh. Terus kalau kita lihat nih, dia kan ternyata kemarin tuh mau breakout nggak jadi, dia turun, dia mau breakout lagi nggak jadi. Nah, jadi opsi paling baiknya menurut gue ya tunggu bener-bener dia breakout sampai ke sini nih di harga 2970. Bener-bener nunggu dia breakout dulu, barulah kita entry. Jadi buy on breakout harusnya buy nih di sini. Tapi kalau misalkan emang dia lanjut turun lagi ya berpotensi dia bikin inverted head and shoulders gitu ya. Ya masih begini, breakoutnya tunggu nanti. Tapi kalau misalkan dia breakout, jadi teman-teman kita boleh pasang alert. Jadi coba deh gue juga pasang, kalau dia breakout 2970 crossing up, maka ya nanti kita buatkan kontennya lagi ya. Nah 2970 dia breakout, maka kita boleh nanti bikin lagi. So ini targetnya si Indi bisa berpotensi 22%-an ya. Stop loss kalau dia breakdown dari sini nih. Tapi kita buy-nya kalau dia udah breakout. Nah, stop loss-nya baru di sini. Kalau belum breakout ya jangan dipasang stop loss di sini karena kita belum beli juga. Kalau dari MACD dan stochastic emang dia masih golden cross, dan ini stochastic juga golden cross yang dimana harusnya berpotensi nih untuk breakout. Jadi kalau emang dia breakout ya nggak bakal jadi nih inverted and head and shoulders ya. Jadinya ya cup and handle-nya aja. Ini ya. Coba kita lihat Broxum-nya si Indi ya. Beberapa hari ke belakang ini gimana sih dia, atau hari ini juga. Oke, 24 Agustus dia big akum ya. ZP beli 4,3 miliar, AK 2,7 miliar. Masih lebih kecil, volumenya masih emang belum terlalu gede dibanding Astra tadi. Mantep banget. Coba kita lihat seminggu ke belakangan ini. Nah, seminggu ini udah pada masih big akum nih, udah pada ngumpulin barang nih. BK AK udah ngumpulin barang, GR udah 10 miliar, BK dan 6 miliar, di average 2.800. Dan Indi sekarang udah 2870 ya. Kita dapat harga lebih mahal sedikit nggak apa-apa, tapi untuk memastikan dia itu valid breakout teman-teman. Kalau gue sih begitu ya. Jadi gue nungguin dulu dia valid breakout. Seperti itu. Jadi itu untuk Indi. So kita lihat ke saham berikutnya. Dan jangan lupa ya teman-teman, menurut teman-teman Indi menarik atau enggak? Silahkan komen. Ke saham berikutnya itu yang nggak kalah menarik itu Sido. Sido ya. Sido kan habis RB beruntun dia sideways. Nah, menariknya ini sidewaysnya dia kan emang Sido itu sebetulnya saham yang nggak terlalu volatile sebenarnya. Bahkan banyak yang bilang ini untuk invest jangka panjang. So untuk Sido kita harusnya memanfaatkan dia naik ke harga normalnya atau di sini ya. Ini kan resistnya dia support yang dijebol dan harusnya jadi resist sekarang. Nah ya, tertarik karena kan Sido turun karena ya penjualan dia kan, net profitnya yang turun. Ini kan dia sideways terus, tapi yang menarik stokastiknya dia ini udah golden cross dan mau naik, dan MACD-nya udah golden cross. Jadi menurut gua ini menurut gua ya low risk kalau kita masuk ke Sido. Kalau dia breakout dari sini, coba kita alert lagi ya. Kalau dia crossing up 795, maka kita boleh coba entry nya. Dia mesti valid breakout dulu. Kalau sekarang 750, gue sih nggak mau entry dulu ya teman-teman, sampai dia valid breakout, berpotensi sampai ke sini. Coba kita lihat potensinya si Sido kalau kita buy di 795. Nah, potensinya bisa 13%, stop loss 8%. Kalau dia breakdown dari yang ininya, pola sideways rectangle yang gue bikin ya. Menurut teman-teman Sido menarik gak? Coba kita lihat Broxum-nya juga nih, apakah dia udah mulai dikumpulin bandar atau belum. Sido 24 Agustus ya. Oh, masih distribusi ya. AK sama BK, nah justru foreign udah nggak tertarik nih ke Sido. Dia udah nggak tertarik, makanya dia udah buang nih.
tapi belum tahu BK sama AK tuh punya berapa miliar sih. Dia sih baru jualnya low volume nih 2 miliar 6,3 miliar, padahal yang dimana harusnya Sido itu ya harusnya masuknya gede karena kan lebih ke saham yang jangka panjang gitu ya, banyak yang bilang. Jadi seperti itu. Jadi pada intinya gue akan nunggu dia breakout dulu. Kalau pas itu kita udah breakout, maka kita boleh lah buy on breakout, targetnya ke resistance di sini. Seperti itu untuk Sido. Menurut teman-teman gimana? Oke, ke saham berikutnya yang satu ini ialah saham MDLN atau Motherland ya. Motherland punyanya Bong Chandra. Jadi ini kan udah gua bikin waktu itu ya, ini bakal dia bikin inverted head and shoulders gitu ya teman-teman. Ya dia masih bikin begini ya, dia belum berhasil breakout dengan volume yang bagus. Teman-teman juga bisa lihat dia kemarin waktu 12 Agustus padahal MDLN udah bagus nih dia breakout, tapi ternyata 15 Agustus dia koreksi dengan volume yang gede bener. Nah makanya that's why kenapa kalau kita breakout kita mesti pastiin dia dengan volume bagus breakoutnya, dan besoknya koreksi dengan low volume, maka boleh kita beli. Nah kalau misalkan seperti ini ya udah nggak menarik. Jadi mesti nungguin dia breakout dulu, mesti nungguin dia breakout lagi. Nah sekarang dia masih pada polanya ya, inverted head and shoulders. Jadi kalau dia breakout di sini pastiin besok dengan volume gede dan besoknya koreksi dengan volume kecil kayak gini. Volume kecil tuh kayak gini nih, dikit gitu ya. Pas sudah koreksi baru kita boleh entry ya. Sama kita pasangnya nanti tunggu dia breakout 120, targetnya sampai ke resistnya ya, dari pola inverted head and shoulders yaitu 142A. Stop lossnya kalau dia breakdown lagi. Nah coba kita lihat dari MACD dan stokastik. Nah stokastik kan masih turun terus nih, berarti kalau dari stokastik begini dan MACD yang mau ke bawah ini, menurut gua kelihatannya sih dia nggak bakal breakout sekarang gitu ya. Dia kayaknya berpotensi turun, jadi ini pattern reversalnya bisa jadi belum valid. Pokoknya kita tungguin dia breakout dulu ya, hopefully dia turun dulu, tapi dia masih di pola sideways-nya mau bikin ini ya. Nanti waktu udah di sini ya di jenuh jual dan dia udah mau golden cross, baru dia breakout, itu lebih mantap lagi. Tapi ya kita berarti jangan beli dulu, kita mesti tungguin dulu. Coba kita lihat Broxum-nya ya, MDLN. Nah 28 Agustus masih distribusi, tapi distribusinya emang dikit ya, cuman 292 juta. Yang belinya juga BK cuman 200 juta. Jadi emang volumenya masih kecil, jadi kita jangan beli dulu, jangan paksa beli karena emang belum menarik. Tunggu dia breakout 120 baru kita boleh lihat lagi. Coba sekarang kita bikin alert lagi, berarti kalau dia breakout 120 maka nanti kita akan bahas lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari analisa saham pada malam hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk bertrading maupun berinvestasi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan bagikan video ini ke rekan-rekan yang lain agar video ini atau channel ini makin bertumbuh dan makin bermanfaat untuk banyak orang lagi. Terima kasih semuanya. Salam cuan. Bye-bye.